Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julpa Maulana dari RA1 PGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pedagogik. Di sini ada konsep dasar pedagogik. Pertanyaan pertama, pengertian pedagogik. Jadi pengertian pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogik juga mencoba menjelaskan selubuk-selubuk pendidikan anak. Pedagogik juga merupakan teori pendidikan anak. Pedagogik sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru taman anak-anak atau guru sekolah dasar, karena mereka itu akan berhadapan dengan anak-anak yang belum dewasa. Pertanyaan yang kedua, pedagogik pendidikan dalam arti khusus dan arti luas. Jadi pedagogik merupakan kajian tentang pendidikan anak yang berasal dari Yunani, yaitu paedos yang berarti anak laki-laki dan agogos yang artinya mengantar, membimbing. Jadi pedagogik itu secara harfiah berarti pembantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak-anak majikannya ke sekolah. Kemudian secara kisan, pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Jadi pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Pertanyaan yang selanjutnya, mendidik, mengajar, dan melatih. Jadi pendidikan pada hakikatnya mengandung 3 unsur, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Ketiga istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Secara sepintas bagi orang awam mungkin dianggap sama artinya. Dalam praktik sehari-hari di lapangan, kita sering mendengar kata-kata seperti pendidikan olahraga, pengajaran olahraga, latihan olahraga, pendidikan kemiliteran, pengajaran kemiliteran, latihan kemiliteran, dan sebagainya. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa pentingnya pendidikan dan mengapa manusia memerlukan bantuan? Jadi pendidikan itu merupakan satuan keharusan bagi manusia, karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya, karena itu pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan teori pendidikan dan praktek pendidikan dan mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Jadi, pendidikan sebagai satuan kegiatan manusia dapat kita amati sebagai suatu praktik dalam kehidupannya. Seperti halnya dengan kegiatan manusia lain, seperti kegiatan dalam ekonomi, kegiatan dalam hukum, agama, dan sebagainya. Di samping itu pula, kita dapat mengkaji pendidikan secara akademik, baik secara empirik, baik secara pengalaman.
Dari pengalaman-pengalaman pendidiknya maupun dengan renungan-renungan yang mencoba melihat makna pendidikan dalam suatu lingkup yang lebih luas. Yang pertama dapat disebut praktik pendidikan, sedangkan yang kedua disebut teori pendidikan. Jadi, pendidikan dalam pelaksanaannya berbentuk pergaulan antara pendidikan dan anak didik. Namun, tentu suatu pergaulan yang tertuju kepada tujuan pendidikan, yaitu manusia mandiri, memahami nilai, norma-norma sosial dan sekaligus maupun berperilaku sebagai dengan nilai-nilai norma tersebut. Lanjut ke bab selanjutnya, pedagogik sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama itu jelaskan 5 fungsi dan tugas pedagogik. Yang pertama itu ada fungsi menyatu padukan temuan hasil studi suatu ilmu yang merupakan satuan sistem pengetahuan yang terukur. Yang kedua, ada fungsi deskriptif dan preskriptif. Maksudnya itu ya, bahwa pedagogik selain berfungsi untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana, sesungguhnya pendidikan anak deskriptif juga berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang siapa seharusnya pendidikan dan bagaimana seharusnya pendidikan bertindak dalam rangka mendidik anak gitu. Yang ketiga, ada fungsi memprediksi. Jadi, penggambaran atau penjelasan mengenai pendidikan anak sebagai suatu hasil studi dalam pedagogik mengimplikasikan bahwa pedagogik akan dapat memberikan prediksi-prediksi tertentu tentang apa yang mungkin terjadi dalam rangka pendidikan anak. Yang keempat, fungsi mengontrol. Jadi berdasarkan prediksi-prediksi seperti dijelaskan di atas, maka dengan pedagogik itu kita dapat melakukan kontrol atau pengendalian agar suatu yang baik diharapkan berkenan dengan pendidikan anak dapat terjadi. Sedangkan suatu yang tidak baik tidak akan diharapkan yang berkenan dengan pendidikan anak tidak terjadi. Yang terakhir ada fungsi mengembangkan, yang maksudnya itu bahwa pedagogik itu mempunyai fungsi untuk melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan berupaya untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan pedagogik sebagai ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, dan ilmu praktis. Yang pertama itu ada pedagogik sebagai ilmu empiratis. Sebagaimana telah kita ketahui, objek formal pedagogik adalah fenomena pendidikan. Selanjutnya, pedagogik sebagai ilmu kemanusiaan. Jadi, objek material pedagogik adalah manusia. Adapun objek formalnya adalah fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Jadi, situasi pendidikan berada dalam pergaulan antara manusia, yaitu dalam pergaulan orang dewasa dengan anak-anak, seperti telah dikemukakan dan juga kita yakini bahwa manusia bukanlah benda, bukan tumbuhan, bukan pula hewan. Yang selanjutnya ada pedagogik sebagai ilmu normatif. Jadi pedagogik berfungsi mempelajari fenomena pendidikan, situasi pendidikan, dan maksud untuk memahami situasi pendidikan. Jadi fenomena pendidikan tersebut sebagai objek studinya. Selain itu, pedagogik juga sekaligus berfungsi untuk mempelajari tentang bagaimana seharusnya pendidikan bertindak dalam rangka mendidik anak. Sebab itu ya, pendidikan tidak hanya berisi deskripsi pemahaman tentang situasi pendidikan apa adanya, melainkan juga berisi tentang bagaimana sebaiknya tentang pendidikan.
Jadi bagaimana seharusnya pendidikan dan bagaimana seharusnya pendidikan bertindak dalam rangka mendidik anak dalam hal ini dapat dipahami bahwa pendidikan pedagogik tidak bebas dari nilai-nilai tertentu. Yang selanjutnya yaitu pedagogik sebagai ilmu praktis. Apabila kita mengkaji di dalam penyataan pedagogik sebagai ilmu yang bersifat normatif, terkandung makna bahwa pedagogik bukanlah ilmu untuk ilmu pedagogik, juga bukanlah ilmu yang bebas nilai. Sebaliknya, bahwa pedagogik itu merupakan satuan ilmu untuk diamalkan. Suatu ilmu yang memberikan pemahaman dan arahan untuk bertindak atau untuk dipraktekkan. Sebab itu, pedagogik tergolong ke dalam ilmu yang bersifat praktis atau ilmu praktis. Pertanyaan yang selanjutnya, pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Mengapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan? Dan apabila hanya salah satu yang berjalan, misalnya pedagogik teoritis saja, bagaimana dunia pendidikan yang akan terjadi ke depannya atau masa yang akan datang? Jadi pedagogik teoritis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan yang bersifat teoritis. Jadi mengenai anak. Sedangkan pedagogik praktis merupakan cabang dari pedagogik yang bertugas untuk menyusun sistem pengetahuan mengenai cara-cara bertindak dalam praktek mendidik anak. Pedagogik juga praktis berkenan dengan cara-cara bertindak dalam situasi pendidikan yang didasari oleh pedagogik teoritis dan sekaligus tertuju untuk merealisasikan konsep-konsep teori ideal yang tersusun dalam pedagogik teoritis. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu landasan filosofi dalam pendidikan. Yang pertama itu landasan filosofi dalam pendidikan di Indonesia berdasarkan pada dan sebutkanlah penjelasan 3 makna landasan tersebut. Nah, berdasarkan sifat wujudnya, terdapat 2 jenis landasan, yaitu landasan material, misalnya pondasi rumah. Landasan konseptual, contohnya ideologi negara, yakni Pancasila. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya induktif dengan asumsi, yaitu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak untuk berpikir dan bertindak menurut Troy Wilson Organ. Asumsi dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu aksioma, postulat, premis, tersembunyi. Yang pertama ada landasan aksioma yang diterima kebenarannya tanpa perlu pembuktian atau penyataan yang sebenarnya diterima secara universal. Yang kedua, ada landasan postulat adalah asumsi yang diterima kelompok orang tertentu atas dasar persetujuan. Yang ketiga ada landasan premis tersembunyi adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara tersurat yang diharapkan dipahami atau diterima secara umum. Pertanyaan yang selanjutnya, jika tidak adanya landasan filosofi dalam pendidikan di Indonesia, maka apa dampaknya bagi anak-anak bangsa kita dan apa yang akan terjadi? Sebutkan minimal 5 penjelasan. Nah, pendidikan menjadi kehilangan arah. Pengembangan kurikulum tidak memiliki panduan yang jelas sehingga pendidikan dapat berkembang tanpa arah yang terstruktur. Akibatnya peserta didik
tidak memiliki tujuan yang jelas dalam belajar dan hidup. Menurutnya, kemampuan berpikir tanpa landasan ini, siswa akan cenderung menjadi penerima informasi pasif, bukan pemikiran kritis yang dapat mempertanyakan berbagai hal secara mendalam. Hal ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk berinovasi di masa depan. Pendidikan yang tidak berlandasan filosofi yang jelas akan menghasilkan kualitas pendidikan yang tidak memadai. Hal ini dapat lanjut ke bab selanjutnya, yaitu landasan psikologis dalam pendidikan. Sebutkan dan jelaskan 5 model belajar siswa. Nah, di sini ada 5 model. Model belajar siswa Carroll, model belajar siswa Bloom, model belajar siswa Glasser, model belajar siswa Fraser, atau disebut juga model belajar sintek, atau disebut juga model belajar sintetik. Dan yang kelima adalah model belajar siswa berdasarkan motif berprestasi atau disebut model motif berprestasi. Menurut Carroll 1963, komponen utama belajar siswa adalah waktu. Derajat belajar merupakan fungsi waktu yang dihabiskan dibagi dengan waktu yang direncanakan. Bloom 1976 berpindah dari penekanan pada waktu untuk tugas pada sejarah belajar siswa dan apakah pengajaran didekati secara peka dan sistematik. Apa yang dipelajari oleh seseorang di dunia ini, hampir semua orang dapat belajar jika diberi kondisi belajar lebih dulu dan sekarang. Yang ketiga, menurut Carroll, Bloom dan pengikutnya tidak banyak perhatian pada proses belajar. Secara tradisional telah diletakkan secara terpisah dengan yang lainnya. Sebutkan dan jelaskan 7 faktor yang mempengaruhi belajar. Penjelasan berdasarkan pemikiran pribadi Anda. Nah, di sini ada faktor sekolah, ada faktor sosial, ada faktor guru, faktor pengerjaan, faktor murid, dan faktor proses belajar. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Pertanyaannya itu, alat pendidikan dan faktor pendidikan. Jelaskan dan beri contohnya. Nah, pelindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Pelindungan harus datang dari pihak orang dewasa yang bertindak untuk melindungi anak didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak merasa terlindungi oleh orang dewasa. Beberapa tindakan atau perbuatan pendidik yang dapat dilakukan berupa memerintah, membiarkan, menghalangi, atau melarang, menciptakan dan memelihara tata tertib. Soal yang selanjutnya, 5 jenis alat pendidikan. Jelaskan menurut Anda apa saja manfaat alat pendidikan dan bagaimana jika tidak ada alat pendidikan di dalam sistem pendidikan negara kita. Masing-masing 5 contoh penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada pembiasaan. Jadi pembiasaan ini merupakan alat pendidikan yang penting, terutama bagi anak kecil. Anak kecil belum
menyadari apa yang dikaitkan baik menyadari apa yang dikatakan baik dan buruk dalam arti susila. Yang kedua ada pengawasan. Jadi di muka telah dijelaskan bahwa pendidikan itu orang tua, guru, dan yang lainnya harus memperhatikan akibat pengaruh dari alat pendidikan yang diberikan kepada anak didiknya. Jadi sejauh mana akibatnya dari alat pendidikan itu memberikan dampak terhadap perkembangan kepribadian anak. Yang selanjutnya ada pemerintah. Jadi pemerintah itu dapat merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan seorang pendidik untuk melakukan sesuatu atau untuk menaati suatu peraturan tertentu yang berlaku dalam lingkungannya. Misalnya itu dalam keluarga ada aturan-aturan tertentu dalam diberlakukannya oleh orang tua. Sini juga ada hukum. Menghukum menurut Langspiel. Di sini juga ada hukuman. Jadi suatu perbuatan yang dengan sadar sengaja menyebabkan penderitaan bagi seorang biasanya yang lebih lemah dan dipercaya kepada pendidik untuk dibimbing dan dilindungi, dan hukuman tersebut diberikan dengan maksud anak benar-benar merasakan penderitaan. Yang selanjutnya ada larangan, yang mana pada dasarnya akan diharuskan untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan sesuatu. Jadi sebaiknya larangan itu suatu upaya untuk melarang anak-anak tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi pemerintah berkaitan dengan sesuatu yang harus dikaitkan oleh anak. Karena kalau tidak dilakukan akan berlibat tidak baik bagi anak. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Julfa Maulana. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.